Yang mau tanyakan itu, program hamil itu penting nggak sih buat adik? Penting. Penting. Seberapa penting? Apa yang membuat program hamil itu penting? Karena kan banyak orang tua di luar sana yang ya Dikasih lahir ya syukur. lahir ya Nggak dikasih ya udah gitu. dan ya gitu sih, nggak ada program hamil, yang penting jadi aja udah. Seberapa penting itu? Nggak tahu ya itu kenapa bisa kayak gitu, mungkin kurang ilmu. Nggak tahu lah, pokoknya adik nggak mau kayak sok pinter kali Ya. gitu. Tapi pokoknya menurut adik kalau misalnya bagi adik sendiri, kenapa program hamil itu penting, karena kita ini mau Niatnya dulu ya berarti. iya, jadi kayak namanya juga mau punya anak kan, selalu kan kita bilang kalau anak ini nggak macem-macem gitu loh, maksudnya ngerti nggak sih, dia tuh Ya. harus diusahakan gitu, nggak bisa sembarangan. Maka kalau bercerita mau punya anak, berarti bercerita niatnya dulu ya kan. Ini punya anak ini mau ngapain gitu. Dan setelah punya anak Mau mau diapain gitu kan. Karena banyak orang di luar sana dari awal rasa ingin menikah, setelah menikah mempunyai rasa pengen punya anak, setelah punya anak ya udah, jadi anak itu dibesarkan secara apa ya istilahnya, dibesarkan secara otodidak gitu, dibiarkan besar dibiarkan besar, ibaratkan apa ya, ibaratkan pohon hiasan seperti bonsai itu, kalau kita biarkan dia ya tumbuh. Memang ada bonsai yang memang alami, dia terbentuk cantik bagus, tapi hanya beberapa. Rata-rata kalau dibiarkan itu gondrong. Ya tumbuh liar, gondrong, nggak tahu arahnya kemana. Nah disitulah tugas kita untuk merapikan itu. Dari kapan ya? Sedini mungkin, bukan pas dia lahir, tetapi jauh sebelum itu. Bahkan mungkin setelah kita sudah berilmu, ini jauh sebelum nikah. Karena sebelum menikah kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadikan anak ini apa gitu kan. Jadi program hamil itu untuk kita pribadi bukan hanya soal bisa atau nggak bisa, bisa hamil atau nggak bisa hamil, tapi lebih ke jangka yang panjang, mungkin sampai di tahap kita udah nggak ada lagi di dunia ini, ya nggak sih? Sampai segitu jauhnya kita berpikir, karena emang anak ini selain daripada meneruskan keturunan kita, dan dia juga bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Bukan begitu? Ya dia surga atau nerakanya kita kan? Ya betul, dia surga atau nerakanya kita. Jadi kalau kita mendidik dia sesuai yang kita inginkan, kita sukses. Jadi kalau kita udah nikah ini, apa sih yang mau diharapkan selain ke situ gitu? Ya kan kadang-kadang kan orang tujuan nikahnya juga kan nggak nok gitu, kayak yang penting nikah aja gitu. Makanya status. Banyak anak-anak sekarang yang etikanya kurang, ilmunya kurang. Yang paling parah sekarang adalah
etika sih, akhlak itu sangat. Ini dia guru, menurut tadi gimana anak-anak SD tuh Iya, parah kan? parah. Padahal sekarang temanya pendidikan itu pendidikan berkarakter gitu loh, maksudnya itu yang lebih diutamakan, tapi malah justru kayak nggak ini, kayak nggak relevan gitu loh. Karakter sama maksudnya? Sekarang pendidikan itu kayak yang di apa namanya, yang diunggulkan, jargonnya itu pendidikan berkarakter kayak gitu. Tapi anak-anaknya tuh makin brutalan kayak gitu loh, makin kayak berani sama gurunya tuh, nggak ada hormat, nggak ada respect, yang kayak nganggep kawan biasa gurunya gitu. Beda sama kita waktu kecil tuh kayak misalnya jumpa guru di luar sekolah aja kayak udah takut gitu kan, Ya, dan segan gitu. itu di zaman kita, di zaman sebelum kita lebih hormat lagi, dan sebelumnya itu berarti semakin kesini akhlak anak-anak itu semakin turun gitu loh. Apalagi yang paling terasa itu bukan menyalahkan juga ya, tapi ini yang terjadi di daerahku gitu ya. Aku nggak tahu itu terjadi di daerah kalian atau enggak. Yang viralnya Dilan Cepmek tuh. Jadi dia tuh kamusnya kamu nanya gitu loh. Oh itu Kamu nanya. oh Makanya sering kejadian kan di sebelah kerjaan itu ada madrasah. Jadi banyak anak-anak tuh orang tua nanya serius ya. dan orang tua kadang nanya ya kan, belajar apa gitu. Dia memang kan dia nggak ngerti gitu kan, dia nggak ngerti kalau orang tua nanya serius, tapi dia jawabnya bercanda gitu. Dia jawabnya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku tuh kesel kita gitu. sebagai orang, Dan yang jualan ada bakso bakar, ditanya beliin berapa anak jawabnya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Astaga, betul loh, betul. kita yang malu ya. Kita yang malu gitu. Kadang ada yang beli pulsa gitu kan, terus ada datang wak datang nanya, mau beli apa kau, kata wak itu kan. Anak-anak itu, kamu nanya, ya Allah, ini mungkin di Krisis sebagian akhlak. di sebagian orang tua menganggap ih lucu banget gitu ya. Mungkin ada yang pemikiran kayak gitu, ada loh. Lucu anak ini gitu. Tapi di saat kata-kata itu nggak pantas dikeluarkan, malah itu keluar dari mulut anak-anak itu gitu loh. Sebenarnya itu kalau dibilang candaan nggak cocok sih. Bisa juga kalau melihat tempat. Masalahnya ini masuk kepada anak-anak, yang anak-anak itu belum tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu loh, yang mana yang pantas diucapkan sama orang tua, mana yang enggak gitu loh. Sehingga bercandanya itu ya Jadi salah kan? jadi salah tempat gitu loh, jadi salah. Dan itu aku gimana ya, geleng-geleng kepala. Nggak tahu di tempat kalian itu trennya seperti itu atau enggak. Ya karena memang sekarang dunianya digital, semua sosmed segala macam, apa yang viral cepet kali. Viral lato-lato, main lato-lato. Viral kamu nanya, sampai anak-anak yang paling kecil yang belum bisa baca Tapi udah bisa nonton. tapi udah bisa kamu nanya. Iya betul.